Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik kan hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Ya. Oke, slide selanjutnya tolong. Oke, anak-anak semua, dalam kelas Ibu diharapkan untuk aktif ya. Jadi agar kelas ini kondusif dan lainnya. Slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah humas. Nah, ada yang tahu humas di Indonesia diakui pada tahun berapa? Tahun 1950, Bu. Ya, benar sekali. Pada tahun 1950. Nah, tapi di Indonesia itu mulai terorganisir pada tahun 1962 karena pada awal tahun 1950 Indonesia itu masih mempelajari tentang humas sendiri dan masih harus banyak belajar dulu dari negeri luar. Nah, pada materi hari ini Ibu akan mempelajari tentang humas sendiri. Kalau kalian dengar kata humas, apa yang terpikirkan sama kalian? Citra perusahaan. Hubungan dengan masyarakat, Bu. Ada lagi? Interaksi, penyebaran informasi. Penempatan dari perusahaan masyarakat. Ya, iya benar. Jadi kalau disatuin dari definisi-definisi kalian saat mengingat humas itu sebuah penyambung antara organisasi dengan masyarakat luar untuk menyebarkan informasi yang ada pada perusahaan. Nah, humas ini sangat penting pada sebuah organisasi karena humas ini bertugas untuk menangani isu-isu yang ada pada masyarakat. Jadi, jika ada permasalahan di luar organisasi, humas ini turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Slide selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang humas atau public relation, definisinya menurut beberapa ahli, kemudian ada fungsi dan aspek dari humas sendiri, kemudian kita mempelajari tentang proses humas. Slide selanjutnya. Oke, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa definisi humas menurut ahli, yaitu yang pertama dari Edward, yaitu memberikan penerangan kepada masyarakat, memwujudkan langsung terhadap masyarakat, mengubah sikap dan tindakan, dan usaha dalam mengintegrasikan sikap serta tindakan yang dilakukan dari permasalahan masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Kemudian ada dari Scott dan Allen, yaitu fungsi manajemen yang menilai sikap publik kepada organisasi, kemudian mengidentifikasikan kebijakan dan tata cara organisasi atau seseorangan, serta suatu program untuk menangani pemahaman tersebut. Selanjutnya ada dari The Public Relations Society, yaitu usaha organisasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar. Yang keempat ada dari Dr. Rex Harlow, yaitu komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang akan menimbulkan timbal balik antara kedua belah pihak untuk mendukung fungsi dan tujuan organisasi sendiri. Oke, selanjutnya. Di sini ada fungsi humas. Fungsi humas sendiri menurut Edward itu menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik. Jadi jika misalkan di perusahaan itu membangun branding agar perusahaan mencintai lingkungan, jadi organisasi membuat sebuah program untuk melestarikan lingkungan dengan menanam pohon bersama dan semacam itu. Itu contoh kecilnya. Kemudian ada melaksanakan persuasi kepada publik untuk menjadikan sikap dan tingkah laku publik berubah. Jadi persuasi ini suatu ajakan organisasi kepada publik agar sikap
publik itu baik kepada organisasi dengan apa yang sudah dilakukan organisasi tersebut. Kemudian ada usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Ya, selanjutnya. Oh ya, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link absen di chatroom. Ibu tunggu sampai 10 menit ke depan. Jika tidak absen, maka akan Ibu anggap alfa ya. Nah, selanjutnya ada aspek humas. Aspek humas ini ada 5, yaitu ada aspek layanan. Yang pertama ada mengatur, mengotomatisasi dan mensinkronisasikan proses atau prinsipnya suatu kegiatan dalam organisasi. Jadi layanan dalam organisasi tersebut harus bagus. Jadi nggak bisa sembarangan karena itu akan merusak citra perusahaan. Kemudian ada aspek komunikasi. Dalam aspek komunikasi ini perubahan yang terjadi karena hubungan antara dua belah pihak. Jadi saat kita berhubungan dengan orang lain itu harus ada timbal balik dari kedua belah pihak. Kemudian ada aspek kesetiaan. Nah, dari komunikasi ini akan menimbulkan sebuah kesetiaan. Jadi dua belah pihak ini menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi mereka akan setia pada pihak tersebut. Kemudian ada aspek produktivitas. Dari aspek produktivitas ini, kinerja sebagai output dari suatu proses pelaksanaan tugas akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Yang kelima ada aspek etika moral. Aspek etika moral ini adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dalam organisasi tersebut. Slide selanjutnya. Nah, proses humas ada 4. Menurut Scott dan Alan, proses manajemen public relation ini sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial. Yang pertama ada fact finding. Dari fact finding ini dapat didefinisikan permasalahan melalui penelitian. Maksud dari definisi permasalahan ini, jadi jika ada permasalahan, kita mencari tahu dulu apa masalahnya sih, kenapa, penyebabnya, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada planning. Dari planning ini, strategi humas untuk merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk proses permasalahan tersebut. Kemudian ada communicating. Communication ini sangat penting karena jika strategi perencanaan dan pengambilan keputusan sudah baik, tetapi komunikasinya tidak baik, akan ada celah antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada evaluasi. Dari evaluasi ini akan dilihat dulu program ini berjalan dengan baik atau tidak. Jika baik akan diteruskan, dan jika masih ada yang kurang akan diperbaiki lagi ke depannya. Tolong slide selanjutnya. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas kelompok, dan tugas kelompoknya itu jika humas dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak baik, akan berdampak apa sih pada perusahaan? Coba Ibu tunjuk kelompok 1, tolong dijelaskan. Menurut kelompok kami, jika sebuah perusahaan memiliki humas yang kurang baik, akan berdampak sangat buruk bagi perusahaan. Karena humas adalah tulang punggung perusahaan. Jika ingin perusahaan mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat, maka humas harus meningkatkan citra perusahaan dengan baik pula. Jika tidak, maka akan banyak yang terjadi kesalahpahaman masyarakat tentang perusahaan. Seperti itu, Ibu. Baik. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Ya, benar sekali. Bisa dikatakan humas itu sebuah tulang punggung sebuah perusahaan. Karena jika ada permasalahan dengan pihak luar dan tidak ditindaklanjuti segera, itu akan berdampak buruk pada perusahaan dan akan menjatuhkan citra perusahaan tersebut. Karena citra perusahaan itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Tolong slide selanjutnya. Nah, ada pertanyaan apa enggak? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Jadi, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, Ibu sudah taruh tugas individu di Google Classroom. Ibu kasih waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, materi ini akan Ibu
post juga di Classroom buat kalian belajar. Slide selanjutnya. Nah, sekarang bagian kesimpulan. Coba tolong jelaskan kesimpulan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, boleh. Tolong. Jadi kesimpulannya, humas adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam tugas humas, terdapat aspek-aspek antara lain layanan, komunikasi, kesetiaan, produktivitas, dan etika moral. Nah, proses humas tidak terlepas dari proses manajemen. Proses manajemen public relation ini sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial. Dalam hal ini, proses kerjanya dilakukan melalui 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi acuan untuk melaksanakan program kerja kehumasan, yaitu fact-finding, planning, communicating, and evaluating. Ya. Oke, terima kasih banyak Izata atas kesimpulannya. Tolong slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu memberikan tugas kelompok juga. Jadi, untuk kelompok, tolong cari kasus tentang hubungan masyarakat pada perusahaan, kemudian kalian diskusikan konsep humas pada perusahaan tersebut. Karena minggu besok kita akan membahas tentang konsep perusahaan lebih mendalam lagi. Dan kalian akan mempresentasikan juga seperti hari ini tentang tugas tersebut ya. Slide selanjutnya. Baik, Bu. Ya. Nah, sepertinya jam Ibu sudah habis hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi untuk menjawab. Kalian akan mendapat poin lebih. Jadi untuk yang lain diharapkan untuk aktif lagi ya minggu besok karena nilai kalian akan ditambahkan untuk pelajaran ini jika kalian aktif. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat ke Ibu lewat WhatsApp atau bisa email ke Ibu ya. Sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama.